Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wadil amin. Amma ba'd. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikut-pengikutnya, dan termasuk pada kita hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dilembutkan hati kita, telah diringankan langkah kaki kita untuk hadir datang di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan istiqomah untuk berjalan di atas petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi keberkahan, keselamatan, keberlimpahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani, ya. Karena ketika hanya jasad yang sehat tapi ruhnya belum sehat, ini pertanda ruh harus diobati, ya. Karena ketika ruh tidak diobati, nanti akan menimbulkan halangan untuk kita menjalankan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ruh yang sakit ini tanda ruh lama tidak dizikirkan, ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini insya Allah kita sambung pengajian kita dengan judul mengobati ruhani untuk menuju kepada Tuhan Zat yang Maha Suci. Karena tanpa ruh yang sehat, mustahil kita mampu menuju kepada Zat yang Maha Suci. Karena ibadah itu memerlukan kekuatan, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu ditekankan pada inti ketika kita beribadah harus melawan yang namanya malas dan bosan, ya. Karena di majelis inilah yang akan kita latih untuk istiqomah, ya. Dan bagaimana cara kita berzikir dengan baik, ya. Secara zohir bibir mewiridkan, ya. Mewiridkan sudah paham semua, ya. La
ilaha illallah. Qalbunya baru zikir. Arti zikir itu hadir hati memahami apa yang diucapkan. Nah, untuk memahami apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, maka terlebih dahulu harus mengenal diri. Karena seluruh ibadah yang dikerjakan tanpa didasari mengenal diri, akhirnya akan menjadi sia-sia. Dikarenakan ibadah tanpa mengenal diri pasti tidak akan mengenal Tuhan. Dan selanjutnya, ibadah yang dilakukan tanpa mengenal Tuhan, yang pertama yang jelas syahadatnya yang gugur. Syahadat itu kan menyaksikan, Bapak Ibu, menyaksikan kenyataan apa yang kita ucapkan. Salah satu contoh Bapak Ibu yang saya pakai ini namanya apa, Bapak Ibu? Baju, betul. Asal dari baju terbuat dari benang, benang dari kapas. Kapas dihasilkan dari tumbuhan. Tumbuhan berasal dari bumi, bumi berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari nurnya Allah. Nur Allah asa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi terlihat enggak Bapak Ibu? Zat dan sifatnya. Zat itu bahan dasar, sifatnya ketika terlihat. Nah, bahan dasarnya zat, untuk membentuknya menjadi sifat, Seperti itulah syahadat. Tanpa kita memahami syahadat, kita dikatakan syahadat tanpa kebenaran, dikatakan syahadat palsu, kesaksian yang palsu. Kalau menyaksikan pun tidak mampu, akhirnya sholatnya gugur. Kenapa dikatakan gugur? Walaupun di dalam syariatnya benar menjalankan rukunnya, akan tetapi di dalam mengerjakan masih membawa najis batin. Nah, najis batin ini apa Bapak Ibu? Pengakuan adanya diri karena belum mengenal hakikat jati di diri. Akhirnya karena kita tidak mengenal hakikat jati diri, kita yang merasa bisa sholat, lalu mengharap pahala, karena mengharap pahala ini termasuk dari perbuatan yang sebetulnya kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menjalankan, Bapak Ibu. Ibarat orang kerja ini, kita tidak melakukan pekerjaan, tetapi kita meminta upah atau imbalan. Bukankah tadi disebutkan bahwa di dalam diri manusia sudah nyata sifat dan zatnya Allah itu sendiri. Nah, Allah maha melihat, mata kita diberi izin untuk ikut melihat. Sifat Tuhan atau sifat manusia Bapak Ibu melihat itu? Sifat Tuhan. Kenyataannya ketika Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu tidak mampu membuka kelopak mata. Kalau itu milik kita, sifat melihat itu milik kita, berarti kita mampu membuka kapanpun kita inginkan. Sudah jelas semua sifat ini terpancal daripada wujudullah, wujudnya Allah yang zohir melalui zat dan sifat Bapak Ibu nyata.
Nyata. Setelah nyata, yang diharapkan kita mengistiqomahkan zikir setelah mengenal diri, menafikan keakuan diri, mengakui, mengisbatkan, menyatakan bahwa yang nyata, yang wujud, yang hakiki, abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini kesadaran kebanyakan daripada manusia belum bangun, belum tumbuh di dalam hatinya. Oleh sebab itu, zikirnya tidak membuahkan akhlak. Ini yang tidak mampu menyelamatkan, Bapak Ibu. Ini yang tidak mampu menuntun kita menuju kepada Tuhan Zat yang Maha Suci. Kan tahu ilmunya Bapak Ibu sudah, bahwa manusia itu asalnya dari setetes air dari ayah dan nyata kan Bapak Ibu. Adanya air itu dari mana Bapak Ibu? Karena ayah ibu kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari saripati tanah, atau saripati bumi, dan bumi tadi sudah dijelaskan anasirnya. Bumi itu dari Nur Muhammad, dari anasir air, dari anasir angin, ini ke atas ya Bapak Ibu, dari anasir mohon maaf, dari tanah tadi, dari air, dari angin, lalu dari nar, nar dari nur, ini ke atas, nur dari nurullah, nurullah asal dengan Tuhan, ini ke atas Bapak Ibu. Berarti tubuh ini dikatakan Nur Muhammad, milik kita atau milik Tuhan? Milik Tuhan, karena kezohiran daripada nurnya Allah itu sendiri. Ibu sebagai perantaranya, tapi yaitu ibu juga seorang wali, Belajar ilmu ketuhanan, jangan sekali-kali kita berani sama ibu kita. Jangan sekali-kali berkata kasar dengan ibu kita. Ibu kita itu wali yang masih hidup, Kita ini kebanyakan sering ziarah mengelilingi wali, tapi dengan ibunya sendiri berani. Dengan ibunya sendiri tidak ibadah, tidak taat, tidak menghormati. Dengan ibunya masih berani berkata-kata kasar. Artinya sia-sia kita ini menziarahi para wali sendiri yang di rumah tidak dihargai. Ingat ya Bapak Ibu, mustahil kita sampai kepada Tuhan jika kita masih menjolimi, masih tidak menghargai ibu kita. Ingat itu. Ibu itu seorang waliullah. Ridhonya ibu, ridhonya Allah. Makanya nurut sama orang tua. Kalau disuruh iya, jangan bantah. Iya dulu. Senangkan hati ibu dulu. Jangan nanti ntar sok kapan-kapan. Iya dulu. Bikin senang seorang ibu dulu ya. Jangan bantah. Kita kan kebanyakan lupa. Dari kecil, dari balita, sengsaranya seorang ibu seperti apa. Tidak bisa kita membalas jasanya. Sekedar ini mengingatkan dulu. Karena ini hal kecil tapi sangat penting Bapak Ibu. Belajar apapun kalau berani dengan seorang ibu, apalagi ibunya ini ahli ibadah, dekat sama Allah, Masya Allah. Bapak Ibu nggak perlu ke ziarah ke wali-wali untuk mencari penyelesaian masalah. Datang sama ibu minta maaf, cium tangan, bolak-balik fotokopi.
minta maaf, minta barokah, Bu, mohon ampun, minta ampun banyak dosa selama ini. Insya Allah kalau Ibu sudah meridhoi kita, hidup kita akan selamat, bahagia, penuh keberlimpahan, ya. Dan ini juga untuk para suami, ya. Jangan sekali-kali belajar ilmu ketuhanan menjolimi istri, ya. Karena kedudukan istri dan suami sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara fikih seorang suami pemimpin, tapi secara hakikat suami istri itu pancaran daripada sifat jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Hati-hati. Kebanyakan nih suami merasa bisa bekerja, merasa bisa menafkahi, lalu semena-mena dengan seorang istri. Nah, ibu kita kan juga wanita. Seperti itu. Makanya ketika ingin menjolimi istri, menyakiti perasaan istri, ingatlah ibu kita. Seperti itu. Jadi dalam rumah tangga itu bisa rukun bahagia, Bapak Ibu. Bukan belajar agama lalu istrinya di rumah salah sedikit. Nah, bentak-bentak. Kadang main tangan, pukul sana, pukul sini. Kan tadi sudah saya katakan, jasad ini titipan Tuhan karena wujud daripada Nur Muhammad. Oleh sebab itulah nanti di yaumil qiyamah ada pertanggungjawaban. Bisa kita tutupin enggak, Bapak Ibu, tangan ini bersaksi? Enggak bisa. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tangan ini dibuat mukul istrinya. Seperti itu. Beingat, Bang. Beingat. Ini kan amanah. Tubuh, kalau memang nyatanya tubuh ini kita akui milik kita, coba. Saya ingin tahu aja, Bang. Nanti kalau ada malaikat pencabut nyawa, malam-malam datang, silaturahmi ke rumah, ketok-ketok, Assalamualaikum. Kira-kira kita bisakah menolak kedatangannya? Karena ketika datang, satu aja tugasnya, menghantarkan kita pulang kembali kepada kalau nyata tubuh ini milik kita, pasti kita bisa meng-cancel, menunda kedatangannya. Nggak mau pulang sekarang, besok aja. Belum kaya, belum punya rumah sendiri, belum punya mobil, belum punya motor. Kacau itu manusia. Kebanyakan keinginannya rata-rata, tapi kenyataannya ketika datang kita harus itu nyatanya tubuh kita milik Allah, dijaga. Ini amanah, Bapak Ibu, karena belajar ilmu ketuhanan, belajar agama, entah itu di syariatnya, entah itu di tarekatnya, entah itu di hakikatnya, entah itu di ma'rifatnya, ketika dia melafazkan zikir tiap malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti dia mewiridkan zikir dengan gopah, keadaan hatinya lalai. Dia lupa menafikkan bahwa yang ada, yang wujud, yang nyata, yang harus ditaati dan dipatuhi hanyalah Allah, bukan nafsunya. Ya kan, Bapak Ibu? Ini kalau zikir tidak berbuah akhlak, berarti seperti hanya mewiridkan hafalan, Bapak Ibu. Tidak membuat hati kita lembut, tidak membuat hati kita ini memancarkan nur atau cahaya, berarti kita wirid dengan lalai, pantas, Kalau zikir akbar itu banyak yang
zikir kok kesurupan. Ya. Ini bibir mewiridkan, hatinya goblak, ya. Nggak hadir hati kepada Allah, ya. Oleh sebab itu, barang siapa ketika zikirnya sudah dikatakan jadi, mapan, ya, sudah betul-betul mesra ke tubuh, maka tanpa kita wiridkan, kolbu ini wirid sendiri, Bapak Ibu. Allahu 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 Allah, atau dibalik, Allahu 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 Allah, tanpa kita wiridkan. Kalau sudah seperti itu, nanti darah kita, daging kita, kulit kita, bulu kita, tulang kita, sumsum kita akan terdengar semuanya berzikir. Zikirnya apa tadi Bapak, Ibu? Allahu artinya apa? Menyatakan zikir itu merasuk ke seluruh tubuh. Aku Allah, bukan kita tapi Tuhan yang mengata. Lah, setelah merasuk mendarah daging zikir itu, nampaklah wujud nyata Allah melalui zat dan sifat seperti besi ketika dibakar di dalam bara api. Besi itu kalau dipanasi terus Bapak Ibu, terlihat besinya atau terlihat baraknya Bapak Ibu? Terlihat baraknya, apinya, besinya akan hilang. Besinya, sifat manusianya fana, esa ke dalam bara api. Seperti itu maksudnya zikir itu. Makanya oleh sebab itu, ketika menuju kepada zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil tanpa mensertakan zikrullah Bapak Ibu. Kalau sudah terbakar kalbu kita, terbakar dengan kalimah zikir, maka timbul mahabbah, timbul zauq, rasa cinta, rindu kepada Allah. Tidak mau berhenti Bapak Ibu. Bibir diam, tapi karena sudah merasuk mendarah daging mesra, dia menyatakan dirinya sendiri. Allahu 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 Allah, atau Allah 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 Allah. Ini tanpa kita wiridkan Bapak Ibu. Makanya bagaimana caranya seperti itu menuju kepada mesra itu Pak? Kita harus melawan yang namanya malas. Malas itu ujian, bosan itu ujian. Ketika bosan dan malas dilawan, kalbu terus dilatih, digerakkan itu kan dilatih Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Untuk membersihkan kalbu kita, itu tahapan pertamanya. Mustahil kalbu ini bisa menzikirkan dengan sendirinya tanpa mesra. Dan ketika mesra itu dipastikan kalbu sudah bersih dan suci dari sifat haiwani dan sifat syaitan. Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Kan 4 tahu Bapak Ibu tahapannya. Zikir zahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah tidak akan bisa masuk ketika di dalam kalbu kita masih banyak berhalanya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa janganlah keluargamu, anak istrimu, harta bendamu melalaikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lalai, artinya pandangan kita belum hak, pandangan kita belum tembus kepada hakikatnya. Oleh sebab itu saya katakan, kami dengan Bapak Ibu yang membedakan hanya casingnya. Ketika dikupas sifatnya yang terlihat zatnya. Bukankah ruh itu meliputi kita semua Bapak Ibu? Ada yang membedakan ruh enggak Bapak Ibu?
ruhnya kami dengan ruhnya Bapak Ibu? Ya ada. Yang membedakan casing. Nah, di casing inilah, di bentuk penampilan fisik inilah manusia sering tertipu daya. Seperti itu. Ketika pandangan kita belum bisa mampu menembus kesejatian diri manusia, disitulah timbul banyak yang namanya penyakit hati. Ya, kita didatangkan orang yang membuat kita emosi, lalu kita membenci orang tersebut. Berarti kita tidak melihat perbuatan Allah yang mendatangkan orang tersebut. Nah, berarti kurang kesabaran kita. Bukankah la haula wala quwata illa billah? Kira-kira percaya enggak ini Bapak Ibu? Bahwa duduk kita, berdiri kita, berbaring kita atas kuasa Allah. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya. Karena apa? Tanpa ruh, manusia tidak bisa menjalankan ketiga aktivitas ini tadi. Ketika sudah terbujur kaku, menjadi mayat, dia tidak bisa berduduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berbaring. Bapak Ibu? Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus melatih. Itulah syaratnya zikir kita nanti akan membuahkan hasil menjadi akhlakul karimah, menjadi ihsan. Seperti itu. Dan nanti harapannya akan mampu mi'raj kepada zat yang maha suci. Nikmat. Kenikmatan itu setelah qalbu tidak ada penyakitnya, tidak ada berhalanya, tidak ada sifat haiwan dan sifat syaitannya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu nikmatannya, seperti besi yang hilang wujudnya tergantikan dengan liputan bara api. Ya. Yang terlihat baranya atau besinya, Bapak Ibu? Bara. Zat dan sifatnya, wujudullahnya. Nah, di situ akan keluar menjadi rahmatan lil alamin. Kalau manusia sudah mampu menuju kepada zat yang maha suci, maka kembalinya, efeknya ialah kita akan menjahirkan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Ini yang menjadi PR-nya ialah bagaimana kita menjaga istiqomah di dalam kesadaran. Sadar bahwa ketika melafazkan la ilaha illallah, artinya kita punya amanah diri. Oleh sebab itu nanti ketika di alam kubur Bapak Ibu, ketika orang mengetikatkan, meyakinkan bahwa dirinya berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Jadinya apa Bapak Ibu? Hancur lebur, tinggal tulang belulangnya. Itu etikatnya di tanah. Oleh sebab itu, pernah saya sampaikan, jangan sampai kita mengetikatkan orang tua kita ada di alamku, di dalam kubur. Jangan. Ketulahan kita. Berarti menyatakan orang tua kita su'ul khatim. Nah, alam kubur itu kan penjara bagi mereka yang tidak mengenal dirinya. Alam kubur itu tempat azab bagi orang yang selama hidupnya diberi hidup tidak pernah bersyukur, diberi sehat tidak pernah bersyukur, mencari yang tidak ada tidak pernah mensyukuri yang sudah ada. Itu diazab di alam kubur. Lama diberi hidup sehat, kenapa tidak mencari ilmu yang hak? Seperti itu. Uzur kalian itu apa? Nah itulah, kalau Allah ingin bertanya kepada kita, uzurmu, halanganmu apa? Engkau aku wajibkan untuk mengkaji diri, bukan mengaji saja. Kalau Al-Quran kita mengaji, betul kan Bapak Ibu?
Tapi setelah mengaji Al-Quran, aplikasinya, ya aplikasi itu apa? Penempatannya untuk menyatakan yang kita baca, bukankah kembali ke dalam diri kita? Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Tapi kebanyakan, mohon maaf, banyak yang hafal Quran, hafiz Quran, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan yang dibaca itu sendiri. Akhlaknya jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Berarti kesadarannya perlu dibimbing. Caranya membimbing kesadaran seperti apa? La ilaha illallah. Sadar. Seperti itu. Bukankah di dalam Al-Quran itu dinyatakan berbagai macam umat yang dulunya tidak taat kepada Allah, diulang dan diulang ceritanya untuk memberikan kita peringatan dan untuk memberikan kabar bahagia, peringatan bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Nabi-Nya, maka tidak akan selamat dunia wal akhirat. Tapi kabar gembira bagi mereka yang mau taat kepada Allah dan meneladani apa yang diajarkan para nabi-nabiullah, khususnya nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi kabar gembira. Baru saja kita memperingati lahiran Nabi. Bagaimana sekarang kita melahirkan diri, untuk kembali ke fitrahnya, suci. Bagaimana caranya? Harus mau memaksa diri untuk berubah. Kalau cuma belajar tapi tidak memaksa diri untuk merubah apa yang tidak baik di dalam diri, selamanya tidak akan berubah. Makanya perlu latihan. Kemarin sudah saya tekankan, berlatih dan berlatih, maka akan terlatih. Ketika meninggal tidak ketakutan. Meninggal itu kan dikatakan syariat. Bagaimana kita meninggal? Kalau kita sudah tidak merasa punya hidup, tidak merasa sudah tidak punya diri, lah kan hidup selamanya, Bapak Ibu. Yang dimatikan dia yang merasa hidup karena tidak kenal diri. Selanjutnya tidak mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu hayatnya Tuhan diakui dirinya hidup-hidupnya sendiri, hidup di dunia semaunya. Semau-maunya. Tapi ketika Tuhan menjatuhkannya di dalam banyak masalah, nyari Tuhan. Biasanya kan gitu manusia nih. Kalau sudah dijatuhkan di dalam masalah yang paling berat, baru nyari Tuhan. Kita jangan seperti itu. Kan bukan sudah terlihat ini. Sudah terlihat bagaimana kita menikmati kebersamaan, keesaan kita dengan Tuhan. Pertama zikir zahar, lalu masuk zikir ke thariqah, tetap Allah sesungguhnya ya la ilaha illallah, masuk ke zikir nafahu Allah. Tapi tidak perlu diucap, tugas kita hanya merasakan. Karena nafas sudah berzikir dengan sendi, merasakan. Yang dirasakan apa Bapak Ibu? Yang dirasakan yang dikatakan hening, yang dikatakan suci, yang dikatakan tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwujud, itulah dikatakan zat. Makanya merasakan nikmat Bapak Ibu. Dirasakan, jangan mencari. Tuhan kan sudah nyata. Tuhan tajali kepada nurnya Allah. Tajali kembali ke Nur Muhammad. Tajali kepada nar, pada anasir angin, air, tanah jadi bumi. Ini tajali loh Bapak Ibu. Lalu ke manusia. Lalu Allah meniupkan ruhnya. Jasad terbentuk, ruh ditiup. Sempur dikatakan zat dan sifat. Oleh sebab itu
latihlah pandangan kolbu. Melihat Tuhan bukan dengan mata kepala, tapi pandangan kolbu kita. Bahwa di setiap tubuh manusia tidak ada yang beda. Hanya dua, zat dan sifat. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita mampu menjaga kesadaran dengan jalan zikir itu tadi, disitulah kita sedang merubah diri, dari keadaan gelap menuju kepada terang. Dalam keadaan berdosa, penuh kelalaian, ke dalam keadaan yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika zikir napas ini berkelanjutan, maka lanjut kepada zikir sirul artinya apa? Sirul asror itu Bapak Ibu, menjaga kesadaran kita, bahwa yang ada, yang nyata, yang meliputi ini dia, bukan kita. Aku ini orangnya. Kenapa engkau yang tampil? Aku yang ada. Kenapa engkau akui? Tetapi setelah kenal, setelah paham, harus dilatih Bapak Ibu. Makanya kembali lagi, makrifat tanpa tarekat tidak jalan. Tarekat tanpa syariat tidak nyata. Oleh sebab itu dipakai semua Bapak Ibu. La ilaha illallah, nyatakan dengan sholatnya. La ilaha illallah, nyatakan dengan akhlaknya. Jangan timpang. Banyak berzikir, akhlaknya belum mampu berubah. Hatinya masih mencerminkan yang terlihat, yang terbit sifat-sifat hayawan, sifat-sifat syaitan, sifat-sifat sombong, angkuh, masih mampu membenci. Berarti pandangannya perlu dilatih, karena kita tidak akan dapat apa-apa Bapak Ibu tanpa terus berlatih. La ilaha illallah itu nikmat. La ilaha illallah, kenikmatan dunia yang hakiki ketika kita esa dengan Tuhan kita. Berarti kalau sudah esa, berarti rindu Bapak Ibu. Rindu ya. Kan cinta tadi. Ya. Berarti kalau cinta pengen ketemu. Kalau pengen ketemu, pengen cepat. Iya. Pengen cepat pulang Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ketika kita masih merasa takut mati, berarti kita merasa hidup. Yuk, kita latih. Jangan tinggi-tinggi dulu mengaji. Tata dulu kalbu kita. Cintai zikir Bapak Ibu. Karena zikir itu kunci. La ilaha illallah. Artinya kalbu itu tidak kosong dari kelalaian Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, sehari tidak berzikir, lalu yang diisi di kalbu kita, hati kita apa Bapak Ibu? Masalah, apalagi, dunia, hiburan, apalagi isinya Bapak Ibu. Itu yang namanya berhala Bapak Ibu. Bagaimana kita menjalankan sholat Allahu Akbar, Allahu, dia yang paling besar, meliputi kalbuku, meliputi hatiku, hanya dia yang besar. Tapi Tuhan melihat, kok hatimu dipenuhi cinta dunia ya, cinta harta benda ya, kamu selalu kesepian ketika tidak menzikirkan namaku ya, hatimu selalu gembira selain daripada aku. Ketika kita mi'raj, kita sholat, Allah melihat hanya ke kalbu kita, Bapak kita, bukan pakaian kita.
bukan ketampanan kita, bukan status kita, kaya ataupun miskin sama Bapak Ibu. Hanya yang membedakan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kan sering saya menghimbau, yuk belajar jujur. Sifat Rasulullah kan yang pertama Bapak Ibu, sidik. Sidik itu jujur. Kalau belum bisa jujur, nanti malu kita ngaku menjadi umatnya Rasulullah. Wah, jujur di majelis ini diajarkan ada 3 bagian. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Itu hakikat kejujuran yang sebenarnya. Jujur kepada diri, kita harus mengakui bahwa kita ini kan diciptakan, diadakan. Berarti awalnya tidak. Nah, yang menciptakan, yang mengadakan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dikatakanlah dia harus kita sembah. Dikatakanlah dia yang harus kita taati. Tapi apa akhirnya? Setelah lahir banyak manusia tidak jujur. Akhirnya mereka banyak yang lupa diri, yang dituhankan harta yang dituhankan apalagi setelah harta benda, keluarga, apalagi jabatan, apalagi Bapak Ibu, cinta dunia. Kalau ulang tahun, restoran Bapak Ibu, diramaikan, panjang umurnya, takut mati dia. Loh kok panjang umurnya? Yang berkah umurnya, bukan panjang umurnya, karena umur sudah ditentukan, tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dipendekkan. Makanya dirubah doanya. Mudah-mudahan umurnya menjadi berkah, seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika jujur kepada diri sendiri, akhirnya kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena dari tidak ada diadakan, setelah ada diberi banyak kenikmatan. Betul apa benar? Setelah diadakan berarti timbul nikmat Bapak Ibu, ya kah? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat bisa bekerja, nikmat mempunyai anak dan nikmat enggak Bapak Ibu? Nikmat. Tapi rasa syukurnya mana Bapak Ibu? Rasa syukur itu dinyatakan, bukan hanya alhamdulillah, dinyatakan melalui kalau nggak mau ibadah berarti tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur yang datang apa Bapak Ibu? Lawan katanya kufur nikmat. Nah, kalau sudah kufur nikmat, hati-hati. Maka yang datang siksaan, bala. Lalu ngundang Ustadz, Ustadz bacakan doa tolak bala. Lo bala kau ditolak. Kalau Allah sudah mendatangkan, tidak ada yang mampu berarti kita tidak ridho. Itu sifat kebanyakan manusia Bapak Ibu. Sudah nggak pernah syukur, diberi bala oleh Tuhan itu untuk mengingatkan, yuk kembali, malah ditolak. Artinya nggak mau diingatkan, nggak mau disadarkan. Kalau orang benar-benar belajar ketuhanan, ikhlas ridho, yang datang apapun itu, ujian kah, cobaan kah, bala bencana kah, ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Karena tidak ada segala sesuatu yang datang kepada hidup kita tanpa persetujuan dari Tuhan pertama. Kedua, tanpa perencanaan dari Tuhan. Semua sudah direncanakan sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi terkadang manusia lupa, sibuk merancang hidupnya, lupa bahwa Lauh Mahfudz sudah menciptakan cerita hidup 500 juta tahun lamanya sebelum manusia diciptakan. Itu ceritanya sudah ditetapkan. Nah kita lupa, setiap hari sibuk ini, mau tidur
saya pengen hidup saya nanti tahun depan begini. Bukannya zikir. Barang siapa ketika meninggal dalam keadaan lalai, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati Bapak Ibu loh. Ini penting. Sepele tapi penting. Barang siapa kita pulang tapi kita tidak sadar, kita pulang tidak ingat, kita pulang napas kita ini tidak terisi dengan ibadah, kita dikatakan su'ul khotimah. Makanya Bapak Ibu kan sering saya ingatkan, walaupun kita ke WC, walaupun kita ke toilet, jangan melepaskan zikir. Ya, yang dilepaskan zikir jaharnya, nggak boleh di toilet. Ya, di toilet zikir la ilallah. Oh, ini lepas dari rumah sakit jiwa ini. Nggak boleh Bapak Ibu. Di toilet, di kamar mandi nggak boleh diucapkan maksudnya, tapi masukkan ke dalam kolbu. Kolbu nggak boleh berhenti Bapak Ibu. Allahu Allah. Nah, tadi kan saya jelaskan, kalau ini Bapak Ibu cinta zikir ini, Bapak Ibu nggak zikir kan sudah zikir ya, meresap mendarah daging, mesra. Kalau orang Banjar katanya mesrakan, maksudnya suruh mendarah daging kan. Kalau sudah mendarah daging, dia zikir sendiri Bapak Ibu. Tidak kelihatan besinya, yang kelihatan baranya. Tidak kelihatan sifat manusianya, yang kelihatan zat sifatnya tuh. Kita nggak bisa bendung. Makanya kalau orang sudah masuk ke dalam sakor, mabuk zikir Bapak Ibu. Mabuk zikir, terkadang dia sudah lupa dia ada. Allah. Masalah hilang, tanggungan hilang, hutang hilang, beban hidup hilang. Itulah. Yang ada senang, bahagia, lapang dada, sehat badan, sehat rohani. Bapak Ibu, siap ya berlatih Bapak Ibu. Nah, la ilaha illallah. Pertama membersihkan penyakit, kedua menyadarkan diri supaya kita mampu menjalani sifat jujur kepada diri sendiri. Kalau kita diadakan Tuhan, kita harus bersyukur. Kalau kita dititipi amanah Tuhan, kita harus bisa dipercaya. Kebanyakan manusia, ketika dititipi amanah, ternyata banyak yang tidak amanah. Sifatnya Rasul tadi yang pertama sidik, yang kedua amanah. Kalau sudah tidak bisa sidik, berarti tidak bisa amanah. Orang itu Bapak Ibu, lucu. Lucunya begini. Diberi kaki, diberi tangan, diberi tubuh utuh, menjalankan kewajiban sholat aja terpaksa. Artinya kita tidak mengikuti yang Rasulullah contohkan di dalam menjahirkan sifat syukurnya. Rasulullah kan sudah dijamin tuh Bapak Ibu surganya, tapi masih sholat 5 waktu. Artinya apa? Artinya tanda syukurnya. Syukur diajarkan kepada kita umatnya. Allah itu tidak kita sembah, tetap dia maha suci. Tanpa kita puja sudah terpuji. Allah itu tidak membutuhkan sholat kita Bapak Ibu, tapi kita yang butuh menyatakan rasa syukur kita melalui sholat. Karena sholat itu jalan menyaksikan dan mengesahkan kesadaran diri bahwa yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hak hanya dia, bukan kita. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan sering dikatakan yang pas bukan yang benar ya. Kalau yang benar berarti ada yang salah. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang, nggak boleh ngafir-ngafirkan orang, nggak boleh menyesat-nyesatkan
Nggak boleh Bapak Ibu ya, dijaga ya. Karena kan kita sudah tahu hakikat manusia. Nggak boleh nyakiti orang. Kalau mau bicara, diam dulu. Berpikir 1000 pikiran. Kira-kira nyakiti orang ndak? Kira-kira merugikan orang ndak? Kira-kira menjadikan orang itu terhina ndak? Makanya lisan harus dijaga. Ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, dasarkan ibadah itu kepada ilmu mengenal diri. Nanti setelah selesai sholat, dia berbuah akhlak. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan kajian kemarin sudah kita garis bawahi. Yang sholat tapi masih rajin maksiat, berarti tidak kenal dirinya sendiri. Ya, rajin sholat, rajin gibah, rajin sholat, rajin nyakiti orang, rajin sholat masih mau membohongi, berarti tidak sadar di diri. Artinya apa? Yang dibohongi dirinya sendiri, yang disakiti dirinya sendiri. Paham kan Bapak Ibu? Membohongi diri sendiri, membohongi orang itu Bapak Ibu. Tapi karena kita merasa Tuhan nggak ngelihat saya nih. Nah, pikiran kita kan kalau belum paham bahwa Tuhan di atas sana. Maksudnya Tuhan itu maha tinggi kemuliaannya, bukan letaknya di atas sana. Ya, di aras. Hakikat aras ya ini loh Bapak Ibu. Ini aras. Ya, oleh sebab itu kita harus menjelaskan. Maksudnya kita harus menengadah kepada zat yang maha tinggi derajatnya. Bukan Tuhan di atas sana. Ya, bukankah Tuhan mengatakan, ya, kemana engkau menghadap, di situ ada wajah. Wajah itu apa Bapak Ibu kemarin saya jelaskan? Bukan tampilan fisik seperti ini. Wajah itu dikatakan sifat. Sifat itu dikatakan Nur Muhammad. Bahwa seluruhnya yang terlihat, yang terpampang di seluruh alam semesta tidak lain ialah nurnya Tuhan. Dikatakan Nur Muhammad. Ya. Akhirnya terlihat dikatakan sifat. Nah, ketika kita melihat segala sesuatu tapi kita belum mampu melihat hakikat ketuhanan di seluruh ciptaan Tuhan, berarti pandangan kita masih terhijab. Itu yang menyebabkan kita ini sering merendahkan orang, sering mencela orang, sering apa lagi Bapak Ibu? Sering menilai orang, sering suudzon sama orang. Kita ini bukan Tuhan, bukan hakim. Kita ini diam saja. Toh seluruh perbuatan akan kembali ke diri kita masing-masing. Berarti kalau mau berbuat tidak baik, siap berarti menerima akibat dari perbuatan itu sendiri. Nggak usah ngeluh nanti sama Tuhan. Ya, pernah menjolimi orang dahulu kala 10 tahun lamanya, lupa sudah. Ternyata Tuhan membalasnya tidak langsung, nunggu 10 tahun dulu biar lupa dulu. Ketika dijolimi orang, lupa bahwa itu perbuatannya sendiri. Akhirnya merasa terzoli, doakan orang itu jelek-jelek, mudah-mudahan orang tidak selamat. Ya, paham Bapak Ibu ya? Jadi kita mampu seperti itu mengaplikasikan ini Bapak Ibu. Bahwa zikir itu indikasinya ke akhlak kita, ke adab dan budi pekerti kita. Seperti itu. Jadi terlihat Bapak Ibu, bukan dari sorbannya Bapak Ibu. Segonolan 3 langit kayak kayak Masya Allah. Ya. Bukan di jubahnya, bukan di titelnya Bapak Ibu. Ya, semua manusia saya katakan sama tadi. Yang membedakan kolbunya ini dalam keadaan iman takwa. Ini yang diukur, ini yang dilihat oleh Allah Bapak Ibu.
Ya, oleh sebab itu sering saya katakan, kita ini kalau berpenampilan sehari-hari biasa aja. Saya kalau di majelis ya harus menghormati ilmu. Masa ya saya mau kaos singletan? Berarti tidak menghormati ilmu. Ya sepantasnya. Tidak boleh berlebihan. Karena yang berlebihan itu artinya mencerminkan bahwa kalbu kita belum bersih. Kita ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang. Pencitraan. Supaya dikatakan alim. Maka yang alim itu Tuhan. Yang punya ilmu tuh Tuhan. Kemarin kan sudah dinyatakan bagaimana kita mengatakan diri ini kita alim. Kalau tidur nggak bisa jawab 1 tambah 1, kereta api jawabannya. Artinya ilmu sekejap hilang kan Bapak Ibu? Berapa tahun Bapak Ibu mencari titel SE, MA, MBA. Nah, ketika tidur hilang semua Bapak Ibu. Itu menyatakan bahwa rapuhnya manusia ini Bapak Ibu. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Makanya saya bilang kan, belum tentu saya di sini lebih mulia dari Bapak Ibu. Bisa jadi kemungkinan besar Bapak Ibu yang mendengarkan ini lebih mulia dari saya, lebih paham dari saya. Tapi Bapak Ibu ini karena saking tawaduknya pura-pura mendengarkan, gitu loh. Biar senang saya yang menyampaikan. Gitu Ibu. Jadi terus ya itikadkan, kita harus terus berlatih. Poinnya dahulu bersihkan kalbu kita ya Bapak Ibu ya. Kalbu bersihkan, kalbu jasamkan, mesrahkan, kalbu cintakan kepada kalimah la ilaha illallah. Siap Bapak Ibu? Setelah diterima ilmu diterapkan, setelah diterima ilmu dijalankan, setelah diterima ilmu dipraktekkan. Siap Bapak Ibu? Siap janji kepada diri sendiri, janji kepada Tuhan. Siap ya? Nah, karena saya latihan sama aja. Mungkin cukup sekian kajian malam ini. Terima kasih saya sampaikan. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Karena masih banyak salah, masih banyak khilaf, masih banyak kekurangan di dalam saya menyampaikan pelajaran. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.